Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada minggu yang Prapaskah keempat ini kita merayakan Minggu Sukacita. Sukacita karena apa? Ya, bukan karena Paskah sudah dekat, tinggal 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, tidak lagi perlu puasa dan pantang. Atau mungkin sukacita karena warna liturgi sekarang adalah mawar merah muda. Atau sukacita karena tadi pilihan Injilnya yang singkat, ada yang panjang, 4 halaman, itu lebih panjang lagi, tapi kita memilih yang lebih singkat. Atau sukacita kecil karena keberhasilan, kesuksesan, pujian, segala pencapaian kita. Tidak ada salahnya, itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan kita patut bersyukur atas rahmat Tuhan dari segala sukacita, kegembiraan kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam Minggu Prapaskah keempat ini, di Minggu Sukacita ini, kita akan merenungkan bagaimana sukacita yang lebih dalam atau sukacita yang datang dari Tuhan. Dalam bacaan Injil ada 2 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah bagaimana sukacita itu datang karena kesembuhan dari kebutaan fisik, dan yang kedua adalah kesembuhan dari kebutaan rohani, kebutaan spiritual. Orang muda yang buta ini sejak lahir dan dikenal, atau pada waktu itu orang Yahudi menyebut dia adalah orang yang berdosa sejak lahir, dan itu disebutkan beberapa kali.
Bahkan para murid dibacanya lebih panjang, bertanya kepada Yesus, apakah ini karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tetapi Yesus menjelaskan. Dan bagaimana orang Farisi juga menyebut bahwa engkau lahir sama sekali dalam dosa, apakah engkau mau mengajar kami? Tetapi orang buta ini 3 kali dengan berani, dengan lantang dan tegas menjawab apa yang Yesus Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Dengan jelas orang buta ini menjawab bahwa Tuhan mengoleskan lumpur pada matanya dan menyuruh dia untuk membasuh di kolam Siloam 3 kali. Dibaca yang singkat memang hanya disebutkan 2 kali. Pertama kepada tetangganya, kemudian 1 kali kepada orang Farisi. Tetapi dibaca lebih panjang 2 kali kepada orang Farisi. Dan pada saat yang terakhir bahwa Farisi bertanya kepada orang tua dari anak yang muda yang buta ini, bagaimana anak muda yang buta sejak lahir bisa sembuh. Tetapi orang tuanya karena takut diadili atau dituduh melakukan sesuatu di hari Sabat, maka anak muda ini menjawab sendiri. Di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah pengadilan dari Farisi bahkan dari keluarganya, anak muda tersebut dengan berani dan lantang menjawab apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Kebutaan fisik, kesembuhan yang datang dari Tuhan, tetapi terlebih dari itu sukacita datang karena berani berbicara sesuatu yang benar, tegas menjawab apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Dan seringkali itu yang menjadi pergulatan kita, menjadi tantangan dalam kehidupan kita untuk berbicara sesuatu yang benar dengan tegas untuk mengatakan ya atau tidak dan jujur dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan terus mengundang kita untuk berani dengan bantuan rahmat Tuhan selalu berkata sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Dari kesembuhan kebutaan fisik, anak muda menerima kesembuhan dari kebutaan rohaninya. Orang muda tersebut mungkin juga menyadari bahwa dia adalah orang berdosa karena terlahir buta sejak lahirnya. Tetapi bagaimana Tuhan datang menyembuhkan, dan di situ ada sebuah proses pengenalan akan Tuhan. Awalnya saat disembuhkan, orang muda tersebut mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Di bacaan yang lebih panjang ada sebut juga bahwa Yesus yang datang dari Tuhan. Dan di akhir dari percakapan atau bacaan Injil, Yesus menyebutkan bahwa dia adalah putra manusia, Mesias, dan sang anak muda ini percaya kepada Mesias, kepada putra manusia yang memberikan keselamatan, yang memberikan pertobatan ataupun pengampunan. Terlepas dari pengenalan akan Yesus, satu hal yang penting dari kesembuhan rohani adalah bahwa Tuhan mendengarkan orang-orang berdosa. Disebutkan dalam bacaan Injil bahwa bagaimana orang yang tadi disebutkan dalam bahwa orang Farisi menyebut Yesus adalah orang berdosa karena menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi kesaksian anak muda tersebut, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian. Dan bagaimana juga orang yang lahir buta sejak lahirnya dapat disembuhkan. Baru pertama terjadi dalam bacaan Injil atau pada waktu itu. Ini adalah kesaksian anak muda tersebut. Dan bagaimana ini menjadi kesembuhan kita semua, bahwa Tuhan mendengarkan saya dan Anda. Kita semua adalah orang berdosa, tetapi Tuhan
mau mendengarkan kita. Dan ini adalah sukacita yang luar biasa, sukacita yang datang dari Tuhan, sukacita yang diberikan oleh Tuhan, dan terutama terang yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. HKY akan mengadakan sakramen pengakuan dosa tanggal 17 sampai 19 kalau tidak salah, 17, 18, 19. Kesempatan yang baik bahwa gereja ataupun HKY membuka pintu bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang kita renungkan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa atau permohonan orang berdosa. Tapi kita pun juga harus melakukan atau bertindak. Kita harus melakukan tugas kita. Datang untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Tanggal 17, 19 HKY membuka sakramen pengakuan dosa untuk semuanya dan menjadi kesempatan untuk kita supaya kita memurnikan diri, supaya kita dapat hidup dalam terang, hidup dalam sukacita. Di saat kita datang kepada Tuhan, memohon rahmat kepada Tuhan, maka kita diajak untuk hidup dalam terang. Santo Paulus mengajak kita supaya kita hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu adalah tanda bahwa kita hidup dalam sukacita, hidup dalam terang, hidup dalam keadaan berrahmat, karena kita telah menerima sakramen pengakuan dosa. Mas saudara-saudari yang terkasih, kita mau datang kepada Tuhan di Minggu Sukacita ini, di mana Tuhan berkenan untuk mendengarkan kita, orang-orang berdosa, mendengarkan orang-orang yang penuh dengan penyesalan mungkin, penuh dengan penderitaan, penuh dengan hal-hal yang mungkin membuat kita jauh dari Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh rendah hati, dan juga bersama-sama dengan orang muda yang disembuhkan dari butanya, mengenal Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai seorang Mesias yang mau mendengarkan kita semua, mau memberikan pengampunan, mau memberikan terang dalam kehidupan kita, supaya kita semua berbuah dalam kehidupan kita, kebaikan, keadilan, dan kebenaran.